Amerika Serikat saat ini tengah menghadapi salah satu badai salju terparah dalam beberapa tahun terakhir. Badai ini melanda berbagai wilayah di Midwest dan pantai timur, menyebabkan gangguan besar pada aktivitas masyarakat serta infrastruktur penting. Badan Cuaca Nasional (NWS) melaporkan bahwa badai ini membawa suhu ekstrim hingga minus 30 derajat Celcius dan disertai angin kencang yang mencapai kecepatan 80 km per jam. Selain itu, tumpukan salju di beberapa daerah telah mencapai lebih dari 1 meter, membuat banyak jalan raya tidak dapat dilalui dan kendaraan terjebak dalam salju tebal. Fenomena ini tidak hanya terjadi di satu wilayah, tetapi meluas ke beberapa negara bagian utama seperti New York, Pennsylvania, Illinois, Ohio, dan Michigan. Akibatnya, aktivitas ekonomi dan pemerintahan di beberapa kota besar terganggu. Sekolah-sekolah diliburkan, kantor-kantor pemerintah ditutup, dan banyak bisnis harus menghentikan operasionalnya sementara waktu. Di wilayah Midwest, badai salju menyebabkan kondisi yang sangat berbahaya di jalan raya. Beberapa laporan menyebutkan bahwa banyak pengendara terjebak selama berjam-jam di jalan tol yang tertutup salju, sementara layanan darurat berjuang keras untuk mengevakuasi mereka. Beberapa kecelakaan fatal juga dilaporkan terjadi akibat jarak pandang yang sangat terbatas serta jalanan yang licin akibat es. Para ahli meteorologi memperkirakan bahwa badai ini terbentuk akibat pertemuan massa udara dingin dari kutub utara dengan udara hangat yang bergerak dari Teluk Meksiko. Interaksi kedua massa udara ini menciptakan badai salju dahsyat yang menyebar dengan cepat dan semakin kuat saat bergerak ke arah timur laut. Mereka memperingatkan bahwa kondisi ekstrim ini masih akan berlanjut selama beberapa hari ke depan, dan masyarakat diminta untuk tetap berada di dalam rumah serta menghindari perjalanan yang tidak mendesak. Selain dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari, badai salju ini juga meningkatkan risiko hipotermia dan penyakit terkait cuaca dingin, terutama bagi tunawisma dan lansia. Beberapa pusat penampungan darurat telah dibuka untuk membantu mereka yang membutuhkan tempat berlindung dari suhu ekstrim ini. 2. Transportasi lumpuh dan pemadaman listrik meluas. Dampak badai salju yang luar biasa juga menyebabkan gangguan besar dalam sistem transportasi di seluruh wilayah terdampak. Bandara-bandara utama seperti John F. Kennedy International Airport (JFK) di New York, O'Hare International Airport di Chicago, dan Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport melaporkan ribuan pembatalan penerbangan sejak badai mulai melanda. Maskapai penerbangan terpaksa membatalkan dan menunda banyak penerbangan karena kondisi cuaca yang membahayakan keselamatan penerbangan. Di darat, sistem kereta api dan layanan bus juga mengalami gangguan serius. Amtrak, perusahaan layanan kereta api antar negara bagian, telah menghentikan beberapa rute utamanya karena jalur rel tertutup oleh tumpukan salju. Beberapa perusahaan bus antar kota juga menangguhkan operasinya karena jalan raya yang membeku dan tertutup es. Di kota-kota besar, layanan transportasi umum seperti subway dan bus mengalami penurunan operasional karena sulitnya akses bagi kendaraan di tengah kondisi cuaca ekstrim. Jalan raya utama seperti Interstate 90 dan Interstate 80 di Midwest menjadi lokasi macet total akibat kendaraan yang tidak dapat bergerak di atas jalanan bersalju. Banyak pengendara yang kehabisan bahan bakar atau terjebak dalam kendaraan mereka selama berjam-jam tanpa makanan dan pemanas yang memadai. Tim penyelamat dan pekerja layanan jalanan terus berusaha membersihkan jalur utama, tetapi derasnya salju yang turun membuat proses ini sangat sulit. Selain gangguan transportasi, badai ini juga menyebabkan pemadaman listrik di berbagai wilayah. Di negara bagian Michigan, lebih dari 500.000 rumah mengalami pemadaman listrik setelah jaringan listrik mengalami gangguan akibat pohon tumbang dan kabel listrik yang putus karena tertimpa es dan salju. Di New York dan Pennsylvania, puluhan ribu rumah juga dilaporkan tanpa aliran listrik, membuat masyarakat semakin kesulitan menghadapi suhu ekstrim yang membekukan. Beberapa penyedia layanan listrik telah mengerahkan teknisi mereka untuk memulihkan jaringan secepat mungkin, tetapi tantangan besar dihadapi karena kondisi jalan yang sulit dilalui dan terus meningkatnya jumlah area yang terdampak. Dalam beberapa kasus, warga terpaksa mengandalkan generator darurat untuk mendapatkan listrik, sementara yang lain mencari perlindungan di tempat penampungan yang disediakan oleh pemerintah setempat. Pihak berwenang telah mengeluarkan peringatan keras kepada masyarakat untuk tetap di dalam rumah dan menggunakan listrik secara hemat guna menghindari beban berlebih pada sistem yang masih berfungsi. Sementara itu, tim penyelamat terus bersiaga untuk membantu warga yang membutuhkan bantuan darurat, terutama bagi mereka yang mengalami masalah kesehatan akibat suhu dingin yang ekstrim. Badai ini diperkirakan masih akan terus berlanjut dalam beberapa hari mendatang, dengan potensi meningkatnya jumlah pemadaman listrik serta gangguan transportasi yang lebih luas. Otoritas setempat terus memantau perkembangan situasi dan berupaya mengoordinasikan upaya pemulihan untuk memastikan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat di wilayah terdampak. Status darurat ditetapkan di beberapa negara bagian.
Seiring dengan semakin parahnya dampak badai salju ini, beberapa negara bagian telah mengumumkan status darurat guna mempercepat respons dan bantuan bagi warga terdampak. Gubernur New York, Kathy Hochul, menjadi salah satu pemimpin negara bagian yang pertama kali mengumumkan keadaan darurat. Dalam konferensi persnya, ia meminta warga untuk tetap berada di dalam rumah dan menghindari perjalanan yang tidak perlu. Kami menghadapi badai yang sangat berbahaya, dan prioritas utama kami adalah keselamatan warga, ujarnya. Selain New York, negara bagian Pennsylvania, Illinois, Michigan, dan Ohio juga telah memberlakukan status darurat. Hal ini memungkinkan pemerintah negara bagian untuk mengalokasikan sumber daya tambahan, termasuk pengerahan tim penyelamat, alat berat untuk membersihkan jalan, serta penyediaan tempat penampungan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal atau listrik akibat badai. Di Michigan, Gubernur Gretchen Whitmer menegaskan bahwa pemerintah akan bekerja sama dengan otoritas lokal untuk mempercepat pemulihan listrik dan memberikan bantuan kepada warga yang paling rentan. Kami telah mengerahkan pasukan Garda Nasional untuk membantu membersihkan jalan dan menyalurkan bantuan darurat bagi masyarakat yang terdampak, katanya dalam sebuah pernyataan resmi. Pemerintah federal juga telah turun tangan dalam menangani krisis ini. Presiden Joe Biden telah menandatangani perintah darurat untuk mengirimkan bantuan tambahan ke wilayah terdampak, termasuk dana untuk pemulihan infrastruktur dan bantuan kemanusiaan bagi korban badai. Biden juga menegaskan bahwa pemerintahannya akan melakukan segala yang diperlukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak. Kami memahami bahwa ini adalah situasi yang sangat sulit, dan kami akan bekerja tanpa henti untuk memastikan bahwa semua orang mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan, ujar Biden. FEMA Federal Emergency Management Agency telah mengerahkan tim khusus untuk menilai kerusakan dan mengoordinasikan bantuan dengan pemerintah negara bagian serta lokal. Organisasi bantuan lainnya, termasuk Palang Merah Amerika, juga telah mendirikan pusat penampungan darurat di berbagai lokasi, menyediakan makanan, pakaian hangat, dan tempat tinggal bagi mereka yang terdampak badai. Dengan status darurat yang diberlakukan, banyak peraturan dan regulasi yang diperlonggar untuk mempercepat penyaluran bantuan. Misalnya, truk pengangkut bahan bakar dan pasokan makanan diberikan izin khusus untuk melintasi daerah yang biasanya memiliki pembatasan lalu lintas akibat cuaca buruk. Selain itu, rumah sakit dan fasilitas kesehatan diperbolehkan untuk mengoperasikan generator cadangan dalam jangka waktu yang lebih lama guna memastikan layanan medis tetap berjalan di tengah pemadaman listrik yang meluas. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan besar masih menghadang. Tim penyelamat menghadapi kesulitan dalam menjangkau daerah-daerah terpencil yang tertutup salju, sementara suhu ekstrim meningkatkan risiko bagi mereka yang berada di luar ruangan terlalu lama. Oleh karena itu, pihak berwenang terus mengimbau warga untuk tetap waspada dan mengikuti instruksi dari pemerintah guna menghindari risiko yang lebih besar. 4. Peringatan cuaca dan dampak lebih lanjut. Para ahli meteorologi memperingatkan bahwa badai salju ini kemungkinan masih akan berlangsung selama beberapa hari ke depan, dengan potensi salju tambahan dan angin kencang yang bisa memperburuk situasi. Menurut Badan Cuaca Nasional (NWS), gelombang udara dingin dari kutub utara yang memicu badai ini belum menunjukkan tanda-tanda melemah, dan wilayah pantai timur diperkirakan akan menghadapi curah salju yang lebih besar dalam 48 jam ke depan. Ini bukan sekadar badai biasa. Pola cuaca saat ini menunjukkan bahwa beberapa daerah bisa mengalami total akumulasi salju hingga 2 meter sebelum badai mereda sepenuhnya, ujar Mark Peterson, seorang ahli meteorologi senior di NWS. Kami menyarankan warga untuk terus memantau pembaruan cuaca dan menghindari aktivitas luar ruangan yang tidak perlu. Peringatan cuaca ekstrim telah dikeluarkan di lebih dari selusin negara bagian, dengan rekomendasi agar warga mempersiapkan diri menghadapi kondisi darurat. Beberapa tindakan yang disarankan oleh otoritas meliputi penyimpanan makanan dan air yang cukup, mengisi ulang bahan bakar kendaraan, serta memastikan bahwa rumah memiliki pemanas yang memadai untuk menghadapi suhu yang semakin turun. Salah satu kekhawatiran utama adalah meningkatnya risiko korban jiwa akibat kondisi cuaca yang ekstrim. Hingga saat ini, beberapa laporan menyebutkan adanya korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh jarak pandang yang terbatas dan jalanan yang licin. Di beberapa daerah, layanan medis juga kewalahan menangani kasus-kasus hipotermia dan frostbite akibat paparan suhu dingin yang berkepanjangan. Selain itu, badai salju ini juga berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan. Dengan banyaknya bisnis yang terpaksa tutup dan gangguan besar pada sektor transportasi, perkiraan awal menunjukkan bahwa kerugian ekonomi akibat badai ini bisa mencapai miliaran dolar. Industri retail, logistik, dan perjalanan udara menjadi sektor yang paling terdampak, sementara sektor energi juga menghadapi tekanan akibat meningkatnya permintaan listrik untuk pemanas di tengah pemadaman yang meluas.
Pihak berwenang terus bekerja untuk mengatasi tantangan ini, tetapi situasi masih sangat dinamis. Tim penyelamat dan pekerja layanan darurat bekerja sepanjang waktu untuk memastikan bahwa jalan utama dapat segera dibuka kembali, listrik dapat dipulihkan, dan warga yang membutuhkan bantuan bisa mendapatkannya tepat waktu. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan mengikuti arahan dari pemerintah setempat. Pusat informasi darurat telah didirikan di berbagai wilayah, memungkinkan warga untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi cuaca, lokasi tempat penampungan, serta sumber daya bantuan yang tersedia. Dengan badai yang masih berlangsung, harapan terbesar adalah agar sistem cuaca ekstrim ini segera melemah dan masyarakat dapat kembali ke kehidupan normal secepat mungkin. Namun, hingga saat itu tiba, kesiapsiagaan dan kewaspadaan tetap menjadi kunci utama dalam menghadapi bencana alam yang dahsyat ini.